Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat channel YouTube MA Rifaya. Pada kesempatan kali ini Jemaritas akan menghadirkan wawancara ngobrol santai bersama Bapak Agus Sulistyo. Beliau adalah seorang penggiat sejarah Kabupaten Pekalongan, asal kelahiran adalah Surakarta. Insya Allah pada kesempatan kali ini beliau akan ditemani siswa MA Rifaya Gedung Uni atas nama Bahtiar Hanafi Wiradana. Ayo kita simak bareng-bareng. Jemari Pers. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Sebenarnya apa arti dari Nusantara itu sendiri? Nusantara itu kan sebenarnya ya dari dua kata, Nusa dan Antara. Nah itu konon itu dari bahasa Jawa kuno. Nusa itu pulau, Antara itu diantaranya, yang di sana dikaitkan dalam konteks sebuah negara kepulauan, di mana di antara pulau-pulau itu ada lautan. Nah konsep Nusantara yang sekarang kita kenal, lautan bukan pemisah, tapi lautan adalah penyatu dari pulau-pulau yang ada. Itu kita mengambil inspirasinya dari peradaban-peradaban Nusantara di Asia, di wilayah Asia Tenggara saat ini. Setelah disebut Nusantara, pastilah ada orang yang pertama menghuni ataupun singgah. Ya. Itu dari bangsa apa? Ya, kalau lihat ada periode-periode praaksara. Ingat, periode praaksara adalah periode sejarah ketika belum dikenal adanya tulisan. Nah, konon ada dua teori, ada teori yang out of Africa, berarti manusia awal mula di dunia ini semua berasal dari Afrika dan menyebar ke seluruh dunia, salah satunya ke Nusantara. Nah, manusia purba yang sekitar 1.500 juta tahun yang lalu itu, gitu kan, konon, gitu kan, itu dari Afrika itu menyeberang karena dulu awalnya masih berupa daratan yang menyatukan antara Sumatera, Malaka, Kalimantan, Jawa. Itu daerah yang menyatu, sehingga dari daratan dari Afrika sampai ke arah Timur Tengah, kemudian masuk ke Vietnam dan masuk ke Malaka, dari Malaka ke Sumatera, Kalimantan, semua lewat darat. Nah itulah kemudian dikenal dengan bangsa purba yang pertama, yang dari masa itu kita mengenal namanya bangsa Vedic namanya. Bangsa Vedic itu menurut Sakharin itu Sarasen, salah satu seorang arkeolog, sejarawan, ya, beliau juga menyebut itu bagian orang Nusantara kuno, dan nantinya turun sebagai bagian dari manusia-manusia purba yang ditemukan berikutnya di Nusantara, yang kita kenal dengan beragam nama jenis manusia purba itu, yang nanti salah satunya berupa Homo wajakensis pada sebuah generasi berikutnya, yang terakhir kita kenal sebagai manusia purba, Homo wajakensis. Setelah manusia atau bangsa Homo tersebut datang ke Nusantara, sebelum itu siapa yang menghuni Nusantara ini? Karena ini kaitannya manusia purba, ya manusia purba itu penghuni awal gitu loh. Kalaulah berikutnya nanti ada jenis bangunan-bangunan itu sesuai dengan periodenya yang kita kenal, ada Paleolitikum, Mesolitikum, terus Neolitikum, Megalitikum, baru masuk zaman logam. Kan begitu. Itu kalau kita mengenal sebagai manusia sebelum manusia modern, ada manusia purba dalam konteks kesejarahan kita. Mengenai bangunan-bangunan masa manusia purba, kita dapat memahami dari Gunung Padang yang katanya merupakan piramid terbesar di dunia dan dibangun sebelum piramid Mesir. Lalu siapakah yang membuat piramid tersebut? Nah kalau diperkirakan tahunnya itu sekitar tahun berapa? Kalau piramid Mesir tahun berapa ya? Kalau piramid Mesir sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi. Kalau Gunung Padang konon 10.000 tahun sebelum Masehi. Nah kalau itu masuk periode Megalitikum. Nah pendukung utama Megalitikum itu sudah masuk manusia-manusia Homo sapien. Jadi setelah Homo wajakensis itu ada Homo sapien yang konon datangnya dari Yunan dengan 2 kali periode migrasi. Nah, migrasi pertama ya itu dari Yunan Selatan yang kita kenal dengan Proto dan Deutero Melayu itu, gitu kan? Itu yang nanti membangun peradaban Megalitikum, salah satunya ke sana, dan
diikuti nanti peradaban logam gitu. Lanjut berbicara mengenai Borobudur juga ditemukan dalam posisi terpendam. Lalu kenapa kok peradaban masa lalu selalu ditemukan terpendam? Nah begini, kita ingat wilayah Nusantara ini kepulauan. Juga dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara itu adalah garis api. Di sana banyak gunung-gunung berapi karena kita adalah pertemuan lempeng antara benua Australia dengan Eurasia. Nah, ini alam yang seperti ini satu sisi menghasilkan rentan akan bencana. Konsekuensinya bisa karena gempa, bisa karena tsunami, bisa karena gunung meletus. Sehingga peradaban-peradaban di Nusantara banyak yang ditemukan dalam bentuk terpendam di bawah tanah karena sudah melewati sebuah dinamika perubahan besar dari alam itu sendiri. Ya salah satunya kayak Borobudur ditemukan terpendam ya karena seperti kita tahu bahwa di akhir Mataram kuno, zaman Empu Sendok itu memindahkan kerajaan dari Mataram kuno di daerah Jawa Tengah dipindahkan ke Jawa Timur. Salah satu pertimbangannya juga karena bencana alam gitu loh. Yang mana dengan bencana itu menghancurkan keraton di daerah Mataram kuno itu Medang Kamulan gitu ya. Nah itu kira-kira rasionalitasnya bahwa kondisi alam yang subur tapi juga rentan ada bencana sehingga kita banyak menemukan beberapa lapisan tanah di Nusantara itu mengandung bentuk-bentuk peninggalan sejarah. Lalu apakah ada faktor lain yang menjadi terbenamnya peradaban-peradaban itu? Karena kalau kita lihat kerajaan Majapahit juga tidak tersisa, padahal kan wilayahnya banyak sekali seluruh Nusantara sampai ke Madagaskar. Pasti tidak semuanya terpendam. Begini, bahwa perpindahan dari satu dinasti ke dinasti lain juga ditandai dengan adanya perebutan kekuasaan seperti di zaman Singosari ke Majapahit salah satunya itu juga terjadi perpindahan kekuasaan seringkali disertai dengan peperangan. Nah, peperangan itu kadang sampai menghancurkan keratonnya. Maka bagi pihak-pihak yang kalah, keraton yang sudah dihancurkan biasanya tidak ditinggali lagi. Nah, kemudian berpindah ke keraton yang baru, ya, yang kalau sudah pernah dihancurkan musuh gitu loh. Maka banyak di Nusantara ini keraton-keraton yang sudah tidak bersisa, ya karena salah satunya di dalam periode sejarahnya beralih dalam bentuk peperangan-peperangan yang kadang sampai menghancurkan bangunan-bangunan keraton itu sendiri. Jadi bisa karena peperangan salah satunya gitu ya. Sebagai contoh Keraton Kartosuro juga begitu. Ditinggalkan oleh Pakubuwono dengan pertimbangan Keraton Kartosuro pernah diduduki, gitu kan? Maka dipindah dan diduduki oleh musuh itu juga dianggap membawa kesialan, ibaratnya begitu. Jadi perpindahan keraton yang pernah hancur itu biasanya membawa trauma sendiri bagi keluarga kerajaan maupun para pimpinan di situ sehingga nggak mungkin ditinggali lagi. Dengan nggak ditinggali akhirnya nggak terawat, dengan nggak terawat akhirnya nggak. Ini bahkan di Keraton Kartosuro itu malah menjadi hutan. Nah maka akhirnya daerah itu konon disebut dengan Wonokerto. Artinya apa? Hutan yang pernah menjadi pusat keramaian. Itu istilah Wonokerto itu muncul di Keraton Kartosuro itu karena dulu pusat kerajaan, tapi kemudian pusatnya berpindah karena pernah diduduki oleh musuh dan berikutnya di sana tinggal menjadi hutan. Nah itu hutan ini disebut Wonokerto, artinya hutan yang dulu pernah ramai sebagai pusat kerajaan gitu. Berarti tidak ada upaya untuk memendamkan itu supaya artefak tidak dibawa oleh penjajah. Nah, kalau itu ada upaya itu pun sampai sekarang ya kita nggak akan mungkin mengerti. Kalau ada upaya itu, nah ngerti berarti upayaan itu sudah konangan. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita sikapi bahwa tidak semua orang-orang Eropa yang di Indonesia itu menggali sumber-sumber kesejarahan kita itu dalam konteks penjajahan, tidak. Bisa salah satunya memang dalam konteks pure ilmu pengetahuan. Memang benar-benar berupaya menggali, tapi memang ada yang punya niatan-niatan untuk memutus atau memotong sejarah kita juga ada gitu. Jadi
Tetapi secara objektivitas sejarah pun juga seringkali masih dikedepankan dari beberapa ilmuwan sejarah yang ada gitu. Enggak semua ilmuwan sejarah itu memendam atau berbau politis, itu tidak gitu ya. Tonton YouTube ini sampai habis, jangan skip ya. Terima kasih.